Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Masih bersama Pak Andika. Tumbuhan yang hidup di sekitar kita berbagai macam. Salah satu yang membedakan jenis tumbuhan adalah habitatnya. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Setiap tumbuhan juga memiliki ciri khusus yang bermanfaat untuk mempertahankan hidup dan beradaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun tujuan beradaptasi adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi diri dari musuhnya. Adaptasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, daun berubah menjadi duri pada tanaman kaktus, daun lebar dan tipis pada tanaman teratai. 2. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya, bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Tanaman kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. 3. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contoh, putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh. Nah, tadi kita sudah membahas tentang adaptasi. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, mawar. Ciri khusus yang dimiliki mawar yaitu memiliki bunga yang indah, memiliki duri yang berfungsi untuk melindungi diri. Yang kedua, tumbuhan Venus. Dia disebut dengan tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Memiliki daun yang berbau sedap, menyebabkan serangga tertarik untuk hinggap di atasnya. Daun tumbuhan Venus seperti engsel dan berambut. Rambut pada tumbuhan Venus sangat peka terhadap sentuhan. Ketika serangga menyentuh rambut-rambut pada daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Hal ini menyebabkan serangga terperangkap dan terjepit di antara daun-daun, menyerap nitrogen dari serangga yang dimangsanya. Ketiga, kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan yang hidup di daerah rawa atau gambut. Ia juga tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Bentuknya cekung seperti kantung atau piala. Memiliki nektar untuk memikat serangga. Pada permukaan daun terdapat lapisan lilin sehingga daun menjadi licin, menyerap nitrogen dari serangga yang dimangsanya. 4. Kaktus. Ciri khusus tumbuhan kaktus yaitu daun berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Akar sangat banyak dan panjang, berfungsi untuk menjangkau sumber air yang berada jauh di dalam tanah. Batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, batang kaktus menjadi besar dan mengembang. Tujuannya untuk menyimpan cadangan air. 5. Teratai. Ciri khusus tumbuhan teratai yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis, digunakan untuk mempercepat proses penguapan. Batang berongga-rongga berfungsi sebagai jalan udara, yaitu membawa oksigen dari air masuk ke akar dan batang. Batang yang berongga menjadikan teratai dapat terapung di air. Akar berbentuk serabut berada di dasar air. Akar ini menambatkan diri dengan kuat di dalam lumpur di dasar air. Hal ini berguna untuk menahan teratai dari hempasan air. 6. Putri malu. Putri malu memiliki daun yang dapat mengatup jika disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. 7. Pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selain pohon jati, tumbuhan yang meranggas saat musim kemarau adalah kedondong, randu, dan mahoni. 8. Kangkung air. Kangkung air memiliki batang berisi udara, sehingga kangkung dapat mengapung di atas permukaan air. 9. Bakau. Bakau adalah tumbuhan yang hidup di pesisir laut.
memiliki akar nafas yang tinggi dan kuat. Akar bagian atas dapat digunakan untuk menyerap udara ketika bagian bawah terendam air laut. Memiliki kulit yang keras, kulit di batang dan akar yang tebal, serta dilapisi dengan lapisan lilin yang melindungi tanaman bakau dari kondisi tanah dan air asin yang berkadar garam tinggi. Memiliki daun yang dapat mengurangi penguapan. Daun bakau memiliki stomata atau pori-pori daun yang dapat ditutup, sehingga bisa mengurangi hilangnya uap air dari tubuh. Hulu bambu. Bambu bentuknya tetap lurus dan tidak terbagi-bagi oleh ranting. Memiliki gelukut atau rambut-rambut halus pada bambu yang dapat menyebabkan gatal jika menyentuh kulit. Gelukut berfungsi untuk melindungi diri. Itulah beberapa jenis tumbuhan dan ciri khususnya. Setelah kita mempelajari beberapa ciri khusus pada tumbuhan, kita lanjut dengan mengelompokkan tumbuhan berdasarkan habitat dan cara adaptasinya. Yang pertama, xeropit. Xeropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-cirinya memiliki daun yang tebal dan kadang-kadang berubah menjadi duri, bahkan tidak mempunyai daun. Berguna untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal dan memiliki jaringan spons untuk menyimpan air. Memiliki akar yang panjang, berfungsi untuk menjangkau sumber air yang berada jauh di dalam tanah. Contohnya, kaktus, pohon kurma, lidah mertua atau sansevieria, lidah buaya atau aloe vera. 2. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-cirinya memiliki daun yang lebar dan tipis, berguna untuk mempercepat proses penguapan. Batangnya berongga, berguna untuk menyalurkan oksigen dari akar ke batang. Akarnya serabut dan banyak, berguna untuk menahan empasan arus air. Contohnya enceng gondok dan teratai. 3. Hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembap. Ciri-cirinya memiliki daun lebar dan tipis, memiliki banyak stomata. Daunnya yang muda biasanya melingkar atau menggulung, memiliki akar yang lemah. Contohnya talas, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, tumbuhan ganda rusa. Itulah materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar.